Zandvoort masih 2 minggu lagi guys ya. Jadi sekarang nggak usah mikirin Zandvoort, kita ngerank para pembalap di setengah musim awal. Yes, jadi ya kita akan menjadi dosen-dosen ya. Turning Point School, F1 School, yang mana kita akan memberikan raport tengah semester ya. Sekarang Sidang ya. Jadi kita akan coba, kita akan berdebat ya. Ini ceritanya kita 4 dosen yang akan memutuskan nilai untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus Turning Point Formula One ini teman-teman ya. Wow. So kita akan langsung aja. Tapi jangan lupa untuk like dulu dan juga subscribe ya. Bantu kami ke 2000 subscriber. Nah ya langsung aja kalau gitu. Ini dia. Kita langsung ke rapotnya guys. Let's go. Oke. Jadi kita udah bikin ya sistem di kampus kita itu nilainya ada lumayan banyak ya. Ada S, ada A+, ada A, B+, B, C-nya adanya C- temen ya. C- dan terakhirnya itu D ya, yang paling jelek. Jadi kita akan berdebat di sini ya, The Freeze kayaknya D-nya. Yang berdebat ya siapa yang akan masuk di nilai-nilai tersebut ya. Kita akan mulai dari mungkin kita sambil gue sambil lihat di websitenya Formula, bukan websitenya sih, aplikasinya Formula. Jadi gue akan mulai dari paling bawah aja. Dari tingkat kali ya. Jadi mungkin dari konstruktor aja. Nanti kita bahas driver dari konstruktor terus drivernya satu gitu. Oke, jadi kita akan lihat dulu standingnya ya. Ini konstruktor paling bawah itu adalah AlphaTauri. AlphaTauri paling bawah. Jadi AlphaTauri 3 poin ya. F1 manager gue 4 poin AlphaTauri. Oke, menarik. Kalah sama Mike di luar nalar. Udah ini mah OTW lah ganti. Satu poinnya nge-glitch ya. Oke. Kalau gitu AlphaTauri dulu. AlphaTauri ini menarik ya. Kita punya 3 pembalap tapi mungkin AlphaTauri kita skip dulu deh karena AlphaTauri belum valid lah. AlphaTauri belum valid. Ricciardo nggak apa-apa lah. Ricciardo kita tetap harus ini ya, tetap harus nilai. Ada nilai Ricciardo nggak sih? Ya. Ada. Jadi itu ada sebelahnya Leclerc. Foto McLaren. Ya udah kita skip dulu AlphaTauri. Kita langsung atasnya. Alfa Romeo ya, Alfa Romeo. Baik. Alfa Romeo kita punya Bottas dan juga Guan Yu Zhou. Kira-kira mungkin dari Guan Yu Zhou dulu deh, sobat Cina kita teman-teman ya. Berapa nih poin yang pantas untuk Guan Yu Zhou? Mungkin dari Regi, silakan. Kalau gua sih B. Guan Yu Zhou B? Gua ya. Iya. Oke. Meskipun ya memang kontribusinya gak begitu bagus, tapi dia pushing hard ke depan. Ya meskipun Alfa Romeo ya, mobilnya yang jadi hambatan. Alfa Romeo. Guan Yu Zhou itu 4 poin ya. Poinnya sama, lebih banyak dari malah poinnya AlphaTauri. Menarik sih. Makanya. Menarik sih. Bottas 5 poin. Oke, ini for notes aja. Jadi untuk bagi Regi 4 poin itu worth untuk nilai B ya di kampus kita ya. Oke. Mungkin iya. Dims. Kira-kira apakah setuju atau apa ada argumen lain gitu untuk Oh, saya ada argumen lain untuk Zhou Guan Yu karena Zhou Guan Yu itu dia bagus, cuman emang kadang-kadang let down by his car gitu kan. Dims ini nama dosen kita Dims Noto guys ya. Dims Noto SF1 aja ya sarjana formula. Kuliahnya cuman berapa tahun nih anjir. Zhou Guan Yu itu bagus, cuman emang kadang-kadang menurut gue Zhou Guan Yu itu paling jarang bikin mistake kalau nggak tuh gara-gara mobilnya, kecuali saat di Hungaria emang ya mistake dia. Karena itu satu. Itu dia, menurut gue itu doang sih mistake dia ya. Jadi buat nilai, terus saja B. Setuju ya berarti. Oke, Nopal gimana? Ini dosen killer. Kayaknya dosen killer ya. Kalau Zhou Guan Yu ya, ini kan aku compare dia itu sama teammate-nya nih. Sebenarnya kalau ada B- aku kasih B- ya, tapi kayaknya nggak ada, adanya B doang atau C langsung. Ya nggak fair kalau aku kasih C, jadi aku kasih B aja deh karena tuh dia itu kalau dibanding sama Bottas kan Bottas cuma 5 poin nih kan, Bottas 5 poin. Jadi di balapan pertama 4 poin, di Kanada dia 1 poin. Kalau Guan Yu Zhou itu dapat P9 2 kali di Australia dan di Spanyol dan lumayan banyak P12-nya sih. P16-nya juga beberapa banyak. Jadi kalau misal ntar ngomongin Bottas ya pasti aku kasih lebih tinggi daripada Guan Yu karena literally Bottas overperforming the car. Kalau Guan Yu itu ya sesuai prediksi sama mobilnya.
Oke, tadi Guan Yuzo sudah, kita lanjut ya. Bottas, mungkin dari atas sekarang, dari Nopal, silakan. Bottas B plus lah. B I plus ya? mean dia dapat Kenapa kok nggak B juga? beberapa karena overdriving the car tadi sempat aku mention juga gitu guys. Jadi balapan pertama P8, habis itu ya he came close to the points gitu kan. Tapi sempat di Kanada 1 poin di P10, terus 3 balapan terakhir dia di P12, P12 ya. Apalagi di Hungaria ya, I mean walaupun di race-nya turun tapi at least dia nge-overdrive si Alfa Romeo-nya lah. Jadi kayaknya cocok buat gue kasih B plus, dan nih kayaknya di penilaian ini pun ntar mungkin beberapa pembalap yang di belakang-belakang maupun di tengah bakalan banyak yang gue kasih di B atau di B plus sih, karena C ke bawah kayaknya jarang, kayaknya bakalan jarang. Oke, B plus dari Nopal. Dims, Noto? B plus buat Bottas karena emang kita nggak lihat banyak dari Bottas tahun ini ya. Cuma menurut gue itu emang faktor mobilnya aja gitu. Tapi dia tuh sebenarnya masih performing well banget gitu. Dan dia masih Joe emang kadang-kadang bisa nempel Bottas. Tapi menurut gue Bottas masih sedikit lebih di depan Joe karena ya experience gitu kan. Jadi B plus itu udah paling apa ya, bagus aja dari B plus menurut gue. B plus ya. Regi, gak ada yang killer di sini guys. No, gua Bottas tuh B kalau gua ya. Kenapa? Karena ini kan pembalap dengan pengalamannya itu udah gede banget sih, udah Mercedes gitu ya, dan benar-benar gak bisa ngangkat Alfa Romeo tuh kayak harusnya tuh bisa lebih baik Betul. aja gitu ya. Meskipun Bener. 5 poin agak naik dikit ya, karena gara-gara itu gue jadi naruhnya di B ya. 5 poin, dan memang lagi-lagi ketahan sama performa mobilnya, apa yang udah dibilang Dim sama Nopal tadi, yang memang Alfa Romeo ya ini mobilnya gitu ya, dan harusnya Bottas sebagai pembalap yang pengalamannya banyak ya harusnya being better ya, cuman Oke. ya itu gua taruh B. Kalau gue lebih ke arah Regi karena gue juga setujunya B. Karena pengalamannya Bottas sama pengalaman Guan Yuzo kan jauh ya. Guan Yuzo baru tahun kedua dia poinnya 4. Bottas pengalamannya banyak banget, dia baru cuma 5 poin gitu pakai Alfa Romeo. Jadi ya B aja udah kebaikan. Mungkin kalau gue bisa kasih C kali ya. Karena kalau cewek-ceweknya yang kasih. Gua mempertimbangkan C sih malah, karena dari tahun pertama dia pindah Alfa Romeo itu kayak dia nggak ada gebrakan lah, maksudnya dalam artian harusnya kan dia sering P10 mungkin, maksudnya sering top 10 gitu, 10 9 8 10 9 8 gitu nggak apa-apa, jarang-jarang lah gitu kan. Cuma di tahun ini nggak tahu kenapa kayaknya sama-sama aja sama tahun lalu gitu, kayak nggak terlalu yang lebih bagus atau gimana, karena kan mungkin oke lah tahun pertama kemarin 2022 dia masih membiasakan mobilnya yang mana dia biasa di Mercedes gitu kan. Nah yang tahun ini, tahun kedua dia di Alfa Romeo masih mirip-mirip aja sama tahun lalu, jadi kayak nggak berkembang aja gitu untuk Bottas. Makanya ya B lah, B atau C malah. Mungkin kalau ada B minus ya B minus, tapi nggak ada. Jadi Ya. B. Ada kebanyakan. Ya. I mean kalau ngomongin Bottas ya, kalau aku lihat dari datanya nih, race pace 3 race ke belakang, apa namanya, di Belgia, Hungaria, sama bentar Silverstone gak ada, jadi aku ambil Austria ya. Itu dia itu selalu lebih kenceng daripada si Zhou. Cuma Yang mana seharusnya main gitu emang. ya main driver tim-tim lainnya itu yang literally saking kencengnya, kayak di Hungari, sorry bukan di Hungari, di Spa, di Spa itu si siapa namanya, Albon juga bagus gitu kan. Terus di ya walaupun hasil akhirnya kurang, tapi Williams kan tetap ngacir tuh dibandingin sama Alfa Romeo. Ya Bottas gak bisa ngapa-ngapain. Terus di Hungari ada Ricciardo yang juga panas gitu kan. Sementara di Hungari ya dia Bottas itu finish di P12, yang mana kalau dilihat dari pace-nya dibandingin sama Ricciardo, dibandingin sama Albon, lagi-lagi Bottas itu mirip gitu, dan Zhou itu lumayan jauh, Spa kemarin sekitar finish posisi 13 loh.
Sekitar ya itu Zou, Ya di makanya. Spa posisi 13 naik, apa namanya, beda satu posisi doang, tapi ya, is it that bad though Bottas? I don't I don't think so. Ya, I mean Nah, antara B+ sama B lah ya bisa, tapi Soalnya kayaknya kalau ke soalnya B soalnya minus Bottas tuh ya. kan kita tahu Bottas tuh kenceng lah. Maksudnya kalau menurut gue lebih kenceng dari PRS bahkan kalau waktu di Mercedes ya. Jadi sih. Ya, jadi kayaknya masih nggak tahu ya apa memang nggak cocok mobilnya dengan dia atau gimana. Karena dia pun waktu kemarin diwawancara kan dia juga bilang tahun ini emang dia katanya kurang gitu. Dia pun merasa demikian kan. Jadi Nah, ini gimana gitu kan. nah itu makanya menurut gua Bottas B sih. B Gue ya udah di B. sebenarnya B plus ya oke lah B plus atau B sih, tapi lebih cocok ke B karena ya itu tadi kalau kita akumulasiin kita bandingin sama teammate-nya aja deh, nggak usah dibandingin sama yang lain gitu. Itu Heeh. masih harusnya lebih lagi lah gitu kan. Sebagai senior yang udah lama race winner juga udah berapa kali ya kan Bottas. Betul. Jadi gue rasa harusnya dia bisa lebih sih. Mungkin harusnya dia bisa A gitu. Tapi ya B untuk Bottas. Oke ya, Bottas B dulu ya berarti. Baiklah. boleh lah. Kita Setengah C lanjut. aja ya. Ya nggak ada B minus sih soalnya. Oke kita lanjut. Konstruktor ke berikutnya adalah Haas ya. Nico Hülkenberg dan juga K-Mag. Nico tahun pertamanya, maksudnya tahun pertama setelah dia kembali ya berarti ya. Ya. Tahun pertama atau tahun kedua? Tahun pertama kan? Benar kan? Pertama, kedua karena tahun lalu dia beberapa balapan di Aston kan. Oh Ya iya. maksudnya tapi kan tahun di pertama yang race. full, tahun pertama yang full. Yang full ya pertama. Oke, kita bahas K-Mag dulu deh yang sebagai yang udah tahun kedua nih setelah dia kembali gitu ya. Kita lihat nih bagaimana perkembangan K-Mag nih dari dia kan sempat hiatus dulu terus dipanggil lagi setelah menggantikan Mazepin ya, gantiin Mazepin dan tandem sama Mick Schumacher. Silakan dari berarti tadi udah nopel Regi. Cepet aja nih, nggak nyangka kita bahas Bottas sama Joe aja lama banget. Asli anjir. Gua siapa nih? Hülkenberg dulu ya? K-Mag. Oh, Magnussen ya. Magnussen gua di B aja deh. Gua taruh di B karena B lagi ya. Udahlah dapat posisinya ya di awal sempat bagus. Oke, kita cek dulu. Magnussen itu sekarang dapat 2 poin by the way. Ya, dia 2 poin. 2 poin. Nico dengan 3 itu DNF, 9 poin. Gokil. Dengan 1 DNF. Nico 9 poin dengan 1 DNF, Magnussen 3 DNF. Oke, menarik. Berarti dari Regi B ya, K-Mag ya. Gua dulu deh. Yes. Karena dari tadi kan gua terakhir. Kalau gua taruh K-Mag di C sih. Karena oke, kelihatannya waktu dia sama Mick Schumacher tahun lalu itu bagus banget gitu mereka, apalagi sempat pole di Brazil juga gitu kan waktu sprint. Tapi sekarang waktu tandemnya sama Nico kayak kelihatan tolol banget gitu, maksudnya kesannya ya kayak kelihatan jelek banget gitu loh si K-Mag-nya. Itu penilaian gua selama dia sampai sekarang ya, dari awal tahun 2023 sampai sekarang. Karena bayangin dia cuma 2 poin, poinnya sama Guan Yu Zhou, bahkan lebih tinggi Guan Yu Zhou poinnya, lebih tinggi Bottas juga. Dan pengalamannya, sekali lagi gue hitung pengalamannya, Zhou dan juga K-Mag itu kan of course banyakan K-Mag gitu, walaupun K-Mag hiatus dulu. Jauh. Makanya banyakan K-Mag. Dan juga dari Bottas Nico Hülkenberg juga sama-sama teman-teman yang hiatus, bahkan hiatusnya lebih lama dari K-Mag gitu kan. Jadi gue rasa ini perbandingan yang kita bisa ngelihat secara gamblang sih untuk K-Mag. Kalau dari gue taruh dia di C sih. Karena ya kayaknya masih kurang banget deh, nggak tahu kenapa. Malah bagusan tahun lalu. Mungkin kita lihat bagusan tahun lalu ya itu karena perbandingannya sama Mick. Karena perbandingannya. Ya. Sekarang begitu sama Nico langsung kelihatan jauh banget gitu. Oke. Lanjut Dims. Gue kalau K-Mag gue pertimbangin B. Ya kalau udah B-min kayak B-min sih. B atau nggak C. Soalnya gue expect more dari dia anjir. Setelah lihat betapa bagusnya di musim lalu. Jadi mungkin B aja deh nggak apa-apa.
Ya udah gini deh, ini B minus, ini C aja deh, C sama D. Nah, ini enak deh. Kilik nih. B minus nih. Bemin. B Nah. min. Boleh. Gua juga naruh Jadi- Bemin kalau gitu. Oke. Soalnya kayak bingung gitu loh, kayak lu kalau taruh B tapi C kayak rendah banget, tapi kalau B kayak masih bagus gitu loh. Ya udah. Gini aja berarti. Oke. Berarti Iya benar. Oke. Ya udah. Berarti B yang gua masih B-min. banyak ya. Ada 3 cabang B nih karena mungkin banyak yang bakalan tercecer di sini. Yang teman-teman. mediocre tuh banyak. Ya. Ini kayaknya kalau menurutku Magnussen aku kasih di C sih karena recent performances-nya ya. Recent performances-nya tuh dia di Spanyol, di Kanada kalah sama Hülkenberg. Di Austria sama di Inggris kita nggak hitung karena di Austria Hülkenberg DNF, di Inggris Magnussen DNF gitu kan. DNF. Ya di Hungari kalah sama siapa namanya teammate-nya gitu kan ya. Di Belgia finish di depannya Hülkenberg sih. But kalau ngelihat kembali dari poinnya gitu kan, dari poin terus sama performa awal musim harusnya Magnussen apa namanya ya, benar-benar underperform itulah. Harusnya bisa lebih baik gitu kan. Asal lebih daripada itu. Ya harusnya lebih daripada itu, dan dia 2 poin doang dibandingkan dengan teammate-nya yang bisa bawa 9 poin ya. Beda banget. So ya, I mean buat pertengahan musim ini sih C. So dia juga punya banyak, kalau kita misal aku kasih C, dia punya banyak room buat improvement, yang mana harusnya sih dengan adanya upgrade harusnya Haas bisa at least nyentuh top 12, top 11 lagi gitu guys ya. Karena jujur kalau ngasih nilai papan tengah ini kan susah gitu kan ya. Ada Williams, Haas, AlphaTauri yang OTW ngacir lagi. Jadi lumayan susah jujur buat buat Kevin, tapi kayaknya aku harus kasih dia di C deh. Oke, karena sebenarnya gue juga C, B minus. Tapi ya udahlah, kita taruh B minus aja dulu sementara. B minus ya. Karena ini kita berempat, kalau 2 sama 2 nggak bisa nih, harus ganjil. Harus ganjil. Imbang anjir. Iya. Kurang ajar. Jadi ambil yang pertama. Ya udah, kita sepakatnya gini, kalau misalnya 50-50 kita ambil yang atas deh. Jadi B minus. Iya. Gitu. Yang atas tuh gimana? Oh, nilainya yang B minus 2, C2 ya kita ambilnya yang B minus itu. Oke. Kecuali yang jauh banget ya. Kalau misalnya A satunya C gitu. A sama C. itu baru harus kita perdebatkan banget itu. Oke. Nico, Nopal. I guess B minus. B minus atau B sih. Kalau ngelihat performa kualifikasinya, based on performa kualifikasi aku kasih dia di B deh. Kualifikasinya gacor terus gitu kan. Dor. Top 10. Baik. Oke lah. Aku kasih B. Dims? B plus. Gua malah mau ngasih A loh, Nico. Serius. Gua mau ngasih Nico A. Kenapa? Karena ini dia tahun pertama dia balik loh. Performanya kayak gini anjir. Ditambah mobilnya baru lagi, ditambah mobilnya pelan lagi. Maksudnya mobil yang bukan mobil kenceng kan gitu loh. Khas cockpit apa namanya? Pit wall-nya aja cuma kayak warung gitu kan. Kayak Warmindo anjir pit wall-nya tuh. Kayak gedean warkop juga sih kayaknya. Iya, dia bisa bawa Haas itu poinnya banyak loh. Kontraktor Haas tuh di atas 2 mobil, maksudnya di atas 2 tim. Jadi lu bagus loh. Di atasnya AlphaTauri, di atasnya Alfa Romeo. Dan mereka itu poinnya sama-sama Williams, sama-sama 11. Tuh. Jadi sebenarnya ya 7 sama 8 kontraktornya. Sama-sama 11. Yang atasnya William, Alpine 57 udah terlalu jauh. Tuh. 11. Jadi kalau gue ngasih Hülkenberg anjir. Karena ya itu tadi, karena sekali lagi ini performa yang kenapa kok gue bisa ngasih dia A, karena ya itu perbandingannya sama teammate-nya yang pengalamannya sama banyaknya, terus malah lebih lama lagi di F1. Tahun lalu kan dia udah balap. Jadi makanya A, ya A atau B plus sih sebenarnya. Tapi gue naruh Nico A. Itu B plusnya kalau gue itu gara-gara sampai race-nya. Kalian ingat kan? Race pace-nya gak ada Samsung gitu. Tapi ada. Nilainya kesana. Gak, kalian ingat dari dulu Nico Hülkenberg ini kan driver tembakan dan dia setiap kali balap selalu jago loh. All out iya, bagus. selalu bagus. Cuma dia kepentok sama
mobil yang kurang aja sih. Iya. Adaptasi juga Iya. karena Mungkin baru join mungkin lagi, kalau join Nico lagi. sekarang ada di Aston Martin, gue yakin dia bisa podium sih. Kalau ada di Aston Martin ya. Iya, Tandemnya Alonso aja poin Aston kayak lebih Iya. banyak sih menurut. Iya, kalau tandem reguler Alonso sih gitu. iya. Paling kayak ganti-gantian, Stroll out lah. kadang Nico podium, kadang Alonso gitu. Yakin gue. Kalau misalnya Iya. Nico ada di Aston sih, dengan Aston yang sekarang ya. Iya, Aston kemarin bukan. Iya. Regi ya sekarang ya. Gue A sih, gue tetap A sih. Oke. Gua Regi. B. Gua B. Tadi B. Memang bagus. Nico Hülkenberg bagus. Aduh, Gua gak oke. ngelihat ke belakang, lihatnya ke sekarang karena memang Iya, bagus. Tapi overall lihat regulernya, main race-nya dapat poinnya itu cuman 1 balapan doang gitu ya. Gua sih suka sama all out-nya Hülkenberg, tapi ya kehalang sama mobil sama race pace-nya yang gak begitu dapat B. Wah gimana nih, beda semua nih. Wah, beda semua nih. Ya udah kita Aku B debatin. sih, aku tadi B sih. Oke. B plus iya. kayaknya paling pas sih. B plus kayaknya paling Aku pas. B sih. Ya udah B plus ya, karena gua A. B plus kayak iya. Kalau Jadi bicara persentase- better dari Magnussen, iya, memang. Iya. Jadi persentase tingginya dapat dari Mike soalnya di A kan. Ya, Jadi kita dapat gua kayak A, B plus. Wow. Mungkin Hülkenberg juga mungkin strateginya Haas yang kurang, gue nggak tahu juga. Mungkin Itu faktornya. kehalang strategi juga ya kan. Oh iya, kemarin injek ban ya. Bener. Itu kurang ajar, iya. Bener. Ya udah B plus ya. Oke. Lanjut. Berarti Haas ini udah William ya, Albon dan Sargent. Oh. Sargent sebagai tahun pertama nih, mahasiswa baru nih. Mahasiswa baru. Dari Regi. Gua C. Ya. C ya. C. Pendatang, cukup menarik. Ya. Dan gua kira bakal lebih better setelah datang karena Oscar Piastri agak ambiar, tapi ternyata ya Sargent berkembangnya di situ-situ aja. Menurut gua. Oke. Baik. Bapak gua ya. Bapak gua. Bapak lu mah ya. Telepon lah. Sini mah. Halo Pak. Tolong Pak. Ada gua rumah berdua doang nih. Oke. Ya. Sargent ya C, B minus, ya C lah, boleh lah, gue setuju sama Regi deh. C karena emang Ya gimana, kurang ya, benar-benar. Tapi nggak apa-apa, ini mahasiswa baru, dia masih belajar gitu kan, masih belum. Iya. Masih ya banyak room of improvement, jadi C buat biar dia termotivasi gitu ya. Waduh, gue dapet C, gue harus bisa dapet yang lebih baik gitu. Oke, C dulu. Silakan, Dim, cepet aja nih. B minus, baik. Karena apa lu? Kenapa lu? Di Arab lumayan bisa hampir Q2 cuman gara-gara track limit doang. Jadi lu kasih dia B minus gara-gara Arab doang? Iya enggak, karena kayak enggak semua race dia tuh ambiar gitu lah. Masih ada kayak beberapa race yang sirkuitnya cocok sama dia gitu lah. Oke. Ya udah. Nopal. Tergantung Nopal nih berarti. Udah berarti lihat C. Oke. Dia baik. Loh mana Sargent? Oh ini. Kurang meyakinkan. Kode Albono. A plus. Ya Albono bagus sih. Harus diakui Albono bagus. Bagus sok. Ini orang bagus guys. A plus. Dari lu Pal. No comment. Apa ya? Ya bisa sih A plus atau A deh. Ya tergantung kalian tapi nggak bisa. Lu harus milih, Lu sebagai dosen lu harus milih. A plus deh, A plus karena aku base-nya recent performance ya. Recent performance 7 11 8 11 ya that's good lah. Belgia 14 agak sedikit batuk dikit but bagus dia awal musim pun Williams juga. Iya. Ya lah plus dengan floor yang flat ya. Ini karena tracknya yang ngebantu juga gitu kan ya. Kanada high speed, nggak bisa debom, Austria high speed, terus Great Britain juga high speed ya. Performanya pasti bakalan bagus juga karena mobilnya literally nggak bisa belok gitu kan, nggak bisa drag race. Oke lah, bisa overdrive lagi, bisa nge-overdrive mobilnya sampai bisa poin kan, dapat P7 dan di Kanada dan P8 di Inggris. Terus Oke, A plus. Albon. Dims A plus juga tadi udah. A plus nggak ada komennya dianehin semua sama dia, udah best. Ya udah A plus lah, gue juga A plus deh Albon. Regi?
Ya mau jawab A Ya bakal nggak tetap apa-apa. A plus. Siapa Ya. tahu lu siapa tahu B gitu. Nah, Enggak, gua A-nya itu karena memang Albon bagus, tapi memang dia udah lama banget di F1, lumayan lama lah. Harusnya ya William bisa benar-benar berkembang sih, tapi dapat segini juga udah better banget, sangat luar Oke, biasa A plus gokil. ya. Regi juga A. Yoi. Jadi ya udah A plus. Oke, lanjut. Alpin ya. Alpin ini mengalami kebetulan orang tua muridnya bercerai ya. Jadi mungkin ada problem internal ya para dosen. Dua Jadi kali eh, cerai kayaknya. jadi Dari mungkin tahun lalu Juga, ya. Alvin. jadi mungkin bisa ada ya dari tahun lalu juga selalu internal ya. Anaknya ada yang cabut, nggak mau di kakak lagi gitu kan. Jadi ya Alpin kita harus nilai di sini mungkin dari Ocon dulu deh sebagai penghuni lama ya. Anak lama. A deh gua. Dari Regi. Gua oke. Gua Ocon ya. B Ya. plus gua. Ya gue taruh Ya, B plus karena dulu. harusnya lebih bagus. Tapi Ocon B ternyata plus baik Alpine sekali untuk Regi. Ntar gue cek dulu. Esteban Ocon itu sekarang poinnya 35. Oke banyak sih. Ya, udah Ocon podium. Ocon podium. ngepoinnya banyak loh, Iya ya P8, P8, P9, podium P3 juga sih. di podium dibandingin sama Pedro yang ya P9, Pedro P9, Gasoyo. 87. Pedro Gasioso kan kadang Pedro kayak Gasioso. di Australia ada nabrak lah atau red flag lah, kayak ada aja gitu bad lah, cuman masih bagus lah, enggak segitu. Oke. Ocon tuh 4 DNF, Gasly 3 DNF ya. Tiga-tiganya itu DNF bareng sama Ocon, jadi Ocon DNF sendirian di Bahrain. Oh iya, kemarin dia 2 kali balapannya udah DNF gara-gara Ocon- teknikal semua ya. Ocon gue taruh S sih. For time penalty. Fake. Oke. Oh, Gua untuk Ocon sebenarnya gua ya antara B atau B plus sih. Tapi ya udah B plus nggak apa-apa deh. Untuk Dims. A. Wow. Ya make sense. Ya, nggak apa-apa. Ya make sense. Kalau nggak podium B plus, tapi podium ya. Ya karena dia pernah podium benar-benar. Oke sih. Ya itu sulit sih untuk tim yang sekarang berada di standing nomor 6. Betul. Ya, ada di standing nomor 6 dia bisa podium. Walaupun memang podiumnya di Monaco ya. Tapi ya, tetap. itu dia. Apalagi Monaco gitu loh, justru It's job gitu loh. Iya, justru Monaco gitu kayak. Iya ya. Berarti qualifying dia bagus waktu itu kan. Gue lupa juga qualinya dia P berapa tuh. Ya, kayak gitu. Ya, gitu. Dan Monaco juga waktu itu gitu. dramatis juga, hujan di tengah-tengah race gitu kan. Iya. Jadi berarti kan memang ya berarti ada skill dia untuk bisa mengatasi problem hujan di tengah race dan segala macam. Iya. Jadi ya A boleh lah, tapi gue masih B plus lah. Antara A sama B plus ya. Oke, tinggal Nopal nih berarti terakhir. B plus. Ya udah B plus berarti. Karena ya ada B plus. Ya udah B plus. Dia 3-1. finish di belasan 2 kali. Sisanya itu kalau nggak DNF, DNF 4 kali, sisanya itu poin kan 8, 9, 10 nggak ada. Jadi B plus Pedro Gasoyo berarti B minus. Nopal. Pedro B sih gua sih. Pedro B ya kalau menurutku B. I mean he is doing his job gitu loh. Dan dia kan baru balik ke Alpine juga kan. Iya. Dengan 22 poin. Ocon 22 poin untuk Pedro Gasoyo. Dan juga dibandingin sama teammate kan, Ocon orangnya nggak mau membiarkan teammate-nya berkembang ya. Kita tahu lah Sergio Perez di tembok si Alonso kemarin juga jadi istilahnya jadi musuhnya gitu kan. Jadi ya buat Gasly B lah, dia mediocre gitu ya, kayak jelek ya enggak tapi bagus banget enggak. Dims? B udah. B. Oke, gue B lah. Regi? B lah. Gue juga B. Oke lah, tak usah berlama-lama untuk Alpine. Langsung ke B, langsung ke kontraktor berikutnya. McLaren ini ya, ini menjadi bintang baru kebetulan di kelas ya. McLaren. Kita punya mahasiswa lama dulu lah, senior kita lah. Untuk Bapak ini, Norris. Apa namanya ini? Norris. Regi. Norris gua A+. Gua ya A+. Sementara kita taruh di A+ dulu. Ya. Bagus performanya, berhasil membangkitkan di situasi yang buruk. Baik. Menarik. Lando Norris 69 poin by the way. Angka favorit dia itu. Oke.
Buat gua Norris ya gue setuju sih A+. Dia bagus memang, sempat leading bahkan di Silverstone beberapa lap. Ya kan di Silverstone Ferrari aja di Spa langsung kesalip gitu kan. Tapi Norris masih bisa leading. Ya ini kita bilang berarti driver ngikut sama mobilnya lah teman-teman ya. Performa mobilnya gitu. Jadi ya A+ untuk Lando Norris. Awal-awal jelek tapi somehow tiba-tiba sekarang bisa ngacir gitu kan. Karena Nyalip mobilnya Aston sih Martin. kalau gue jelek. Awal-awal kan iya jelek, maksudnya awal-awal kan mobilnya jelek gitu. Kayak tahun lalu kan McLaren tuh jelek tahun lalu, tapi tahun ini Betul. berkembang gitu kan. Bener arahnya berarti bener berkembangannya. Baik. Jelek-jelek pun Norris Monaco P9, Baku P9, Australia P6. Jadi ya A+ itu nggak karena recency bias gitu. Emang dia itu jago Iya, gitu kan. emang jago. Iya. Ya, emang jago. Oke. Dims. B. Lah, bisa gitu. Oh, B. Tunggu dulu ya. Biar sama-sama kita ngasih nilai A+ ya guys ya. Kurang asem. Dosen so asik nih, Dims Noto so asik ini. Si paling dramatis guys. Nopal Enggak karena ya A+ juga lah guys. enggak tahu. A+ karena gini, ya dia selalu nge-overdrive mobil anjir, kayak mobil jelek pun bisa bagus sama dia dipegang. Emang jago orangnya anjir. Oke. Selalu A+. Nopal? Ya A+. Ya A+ bagus. Berarti S. A+ semua jadi S gitu ya. Ya mungkin aku tuh tadi sempat kepikiran kok. Sempat kepikiran S, tapi mungkin dia bakalan dapat S kalau dia bisa race win. Nah, tapi ya S itu only belong to one person menurut gue. Iya sih, tapi kalau dengan jarak 30 detik, 20 detik per balapan, orang-orang bawah S itu kayaknya nggak bisa race win gitu kan. Iya. Oke. Piastri. Gua Piastri naruh di S kalau gua. Piastri. Kalau gua ya. Too early. Karena S untuk semester ini dulu ya. Karena semester ini dia mau menunjukkan dia murid baru. Dia bisa meng-outplay jauh banget. Dia kayak Max Verstappen tapi untuk para rookie gitu. Dia di depan berpuluh-puluh detik dari rookie-rookie yang lain. Karena saingan dia tuh rookie kan. Tapi malah tidak hanya menghajar rookie, dia juga menghajar orang-orang yang lain gitu. Bahkan Lando Norris pun juga bisa diajar sama dia kemarin di beberapa race. Sempat, walaupun emang akhirnya strateginya prefer ke Norris gitu. Tapi race pace dia emang agak turun di akhir-akhir. Jadi antara S atau A+, tapi karena dia for the reason karena dia rookie kan gue rela naruh dia di S sih sebenarnya. Untuk tengah semester ini ya. Tapi nggak tahu, nggak apa-apa kalau mau diganti silakan. Nopal. A+ sih karena ini yang aku expect dari seorang Piastri. Dia 1 tahun F3 Jordan, 1 tahun F2 Jordan. Masuk F1 kalau nggak ngobok-ngobok atas top 5 dalam setengah musim atau dalam satu musim, mungkin bisa aku taruh B minus gitu kan. Tapi kalau misal McLaren pun kemarin kayak nggak ada upgrade yang tiba-tiba ngacir di Austria dan Inggris, aku mungkin bakalan aku taruh Piastri di A gitu karena for the sole reason dia bisa nempel Norris terus gitu loh. Kadang-kadang tuker-tukeran posisi gitu kan, pace-nya juga bagus. Home race, poin dia pertama itu di home race ya di Australia. Habis itu ya posisinya P11, sekarang P19, tapi habis itu sejak Monaco kayaknya Monaco poin terus hasilnya bagus gitu. Ya semenjak McLaren tiba-tiba kenceng tuh langsung bisa bagus banget. Itu. Ya di Austria nggak ada pace-nya karena Austrianya hujan, mixed condition dan ya beda mobil banget sama Norris, tapi setelah itu pun bisa perform dan performnya mirip sama Norris gitu guys ya. Jadi ya aku kasih di A+ sih. That's what I expect dan that's what he deliver gitu guys. Zak Brown Stong sih ngebayar Ricciardo kayaknya nggak sia-sia sih. Oke. Balik modal lah ya. Dims. A+ karena melebihi banget menurut gue Piastri melebihi ekspektasi gue anjir. Bener. Menurut gue ya. Ya udah Regi.
Gua A karena ya mungkin perlu banyak A+ dong, A+ tetap dong. perlu banyak belajar ya setelah kelas Ya dengan udah. sains. Iya, tapi ini udah bagus. Ya, ya udah Ya A+. bagus, Gimana, ya gimana, bagus, gimana? makanya A. Nah, A+, gimana? ya. Gua kan S Apa lagi ya. dong, apa lagi dong? Apa Dengan hype Jauh. musim lalu tuh dia minimal ya harusnya A+, atau Ya. minimal banget A lah. Karena dia menggeser Ricciardo yang mana gesernya dengan cara nggak enak gitu. Jadi ternyata dia udah A+ jadi dimaafkan ya. Iya, performanya bagus. Untung kenceng ya, untung kenceng. Kalau pan kita caci anjir. Betul anjir. Oke. Oke. Ferrari. Ya lanjut. Langsung Seharo. Sains A+ lah. Oke lanjut Aston Martin ya. Gila. Oke. Saya setuju. Regi. Sains dulu. Sains gua udahlah. Gua taruh A sih. Taruh A. A Kenapa di situasi sains transisi. Karena ini transisi bareng Vassar bagus lumayan sih. Malah gua langsung aja sekalian sama Leclerc. Keduanya emang better sih dengan transisi baru bersama manajer baru. Apa? Tim prinsipal baru. Keduanya di mana? Leclerc di mana? Di A. Leclerc juga A, enggak A+. Dua-duanya A. Oke. Untuk Regi Nopal dulu. Non tifosi dulu. Leclerc aku taruh di A, Carlos aku taruh di B+ sih kalau menurutku ya. Oke. No way. Menarik. Ya, oke bisa. Oke. Why dulu. Why Carlos B+? Kalau ngomongin race pace ya masih dibandingin sama teammate-nya ya masih kalah lah gitu kan. Leclerc masih kenceng juga gitu, kualifikasi masih oke, race pace-nya juga Carlos juga oke lah. kualifikasi kan ya bagus. Maksudnya ya nggak jauh dari Leclerc lah. Iya, but di race pace-nya juga ya race pace Carlos kalah sih ya. Ya itu dia. Kualifikasi dan race pace-nya 50-50 dan Leclerc ngalahin banget di race pace-nya, jadi ya aku taruh beda level aja karena ya Leclerc dan Sainz pun udah ekspektasiku ya emang beda level dan ternyata di setengah musim awal kemarin ya kelihatan gitu kan siapa yang lebih kenceng. Konsisten mungkin mirip-mirip cuma kalau kenceng ya Leclerc lah di musim awal walaupun ngampas A sama B+ ya sementara. Ya. Lagi tadi AA semua. Oke, James dulu deh. Leclerc A+, Carlos A. Kenapa lu kok bisa bilang Leclerc tuh sama Piastri, Cok? A+ bagus anjir. Iya bagus. Ya? Charles sering dapat pole, cuman emang kalau buat race pace sama Ferrari masih mobilnya belum kuat, jadi itu intinya kayak masih buktiin kalau Charles still can still win ya. Dia masih bisa menang, cuman emang dia Ferrari satu-satunya tahun ini yang bisa podium sih. Nah kan? So far ya. Iya kan, nah itu kalau Carlos itu kencang. Emang sometimes masih kalah aja malah Leclerc gitu, dan kenapa masih A nggak B karena biarpun pace-nya begitu tapi menurut gue dia bisa banget bikin strategi yang brilian buat timnya sendiri. Jadi kalau ditaruh B itu agak harsh ya menurut gue. A itu udah paling asik. Oke, menurut gue sebenarnya emang kalau kita lihat dari konstruktor membahas bahwa faktanya Ferrari itu sekarang mobil nomor 4 di grid karena konstruktornya di nomor 4 dengan perolehan podium yang 2 kali kan harusnya. Leclerc kan 2 kali kan? 2 kali. Podium lalu 3 nggak sih? 3 ya? 3 kali ya? Oh iya 3 kali ya? Barusan di Austria P2, Belgia di P3. Austria Belgia. Oh ya, 3 kali berarti ya harusnya emang layak si Leclerc A+ ya dengan mobil yang considering SF23 itu begitu ya. Iya, considering mobilnya bapuk gitu kan. Sains A. Kayaknya. Ya gue setuju sih. Sains A. Dia bisa ngimbangin Leclerc pace di quali tapi race pace-nya yang masih kurang banget. Pace-nya masih enggak. Race pace-nya kurang banget. Oke, segini ya. Karena gue sama Dims ada murid kesayangan di sini. Positif.
Kan tapi make sense kan? Tapi Mobil kita nomor 4 di grid loh. kalau gue sama Mike naruhnya S dua-duanya, nah lu baru lu debat dah. Iya, Iya benar. sih. Tadi S. Oke. Baiklah. Ya pokoknya kalau nggak A+ ya A lah antara inilah. Iya, tapi taruh nggak A+ B, aja. nggak B. Ya. Oke, lanjut lah ya. Lanjut Ferrari gak usah lama-lama. Nah, ini nih Aston Martin. Strololol D, strololol buang. Langsung aja. Tiap orang Strololol. dua orang nilainya B cepet dua doang. Ya udah. Mabok ya. Lu langsung sama ini sama sekalian sama Alonso. Stroll apa Alonso apa? Strololol D lah Nih, anjir. Alonso Alonso Dia bagus Pak. Alonso satu ngancurin mobil, ngancurin tim. nih Alonso 149 poin, Lance Stroll 47 poin doang anjir, sepertiganya. 100 poin. Strololol D, Alonso antara S atau A+, tapi kayaknya A+ mungkin. Maybe A+ lah. Ngomongnya Alonso penuh emosi. Padahal dia fans Aston Martin guys. Iya, dia fans Aston Martin nih. Lihat nih. Oh, baik. Alonso di A+ guys. Jadi yang ekspektasiku di A+, I mean Strololol ya. Kalau ekspektasiku dia ada di B. Ternyata tidak. Tadi D guys. Ya udah Regi fans Aston Martin kedua nih. Ya, gua kalau Stroll udah stuck di B ya, gak bisa kemana-mana ya. Ya, B. masih tetap B ya, tetap dapat Berarti poin naik sih. 1 C nih. Kalau naik misalkan satu. si Alonso-nya gua taruh di A+, Magic dong ya. Tahun kemarin Aston Martin kayak gitu, sekarang superior ya. Harusnya bisa S kalau menang, tapi Aston nampaknya Martin belum. somehow Alonso agak menurun nih beberapa race terakhir belakangan performanya ya. Nggak tahu maksudnya nggak tahu Ya. mobilnya yang salah setup, Gua Salah merasa mobilnya. salah upgrade. Salah upgrade. Iya. Kemarin mobilnya tuh sejak upgrade di Kanada katanya tuh mobilnya jadi malah susah di setup sama susah di predictable. Oke. Sejak Betul, Kanada. Oke, Dims. Kanada P2, Austria habis itu nggak podium. Alonso Stroll, Gua silakan Dims. Stroll ya emang harusnya lebih baik ya. Mungkin gue expect tapi dia di B- bagi gue. Alonso, wah jelas. Tetap C berarti. Alonso apa? A+ Alonso ya? A+ dong. Oke. Oh A+. iya, benar. Udah C sama A+ kalau gitu. Kayaknya udah mau mukul ya itu. Iya. Gua Alonso kalau gua Alonso gue di B- sih. Aja. Oh, ini aneh. Di info Ini sangat kurang ajar. Hati-hati ya. Udah masuk piok. Tadi katanya bakal banyak di B, ternyata A+ banyak banget nih. Oke, menarik ya. Oke. Kasih Regi. Yaudah, Mana? Gua setuju lah. Alonso A+ oke lah. Oke. Mercedes. Gokil. Mercedes kita punya Bang Jago yang ternyata fun fact setelah gua main F1. Saking jeleknya Stroll gak dibahas guys. Gak usah, emang gitu-gitu aja biasa dia. Poinnya udah mengatakan gitu loh. Iya. Ini ya. Harusnya mobil-mobil gitu lebih Gua baik. setelah main F1 Manager ya, gue baru sadar kalau Bang Jago itu pakai mobil kedua anjir. Emang iya, Iya, kan Alonso juga. Iya, sama Norris juga ya ternyata. Alonso juga. Ya, gue baru sadar setelah main F1 Manager. Baiklah, Russell dulu deh, anak baru nih yang udah tahun kedua nih. George, gue dulu ya. Ya udah. George itu kalang mobilnya abluk-bludukan mulu. Cuman orangnya masih as. I look the car and wow, this car is fast. Yeah. No way. Just A terus Lewis A+ sih bagi gue. Bro. Lewis A+. 38 tahun dengan mobil begitu bisa pole di Hungari, men. Itu anjir. Ya. Ya, gue setuju. Oke. Boleh. Regi dulu deh. Ya, gua Russell A, Hamilton A+, ya dengan harusnya bisa lebih bagus Russell, tapi ternyata ya kayak gitulah gitu. Berarti sama ya. A sama A+. Ya nopal nih. Simple itu. Lewis A, Russell ini antara B atau B+ sih, karena nih ya kembali lagi ke ekspektasi
aku di pramusim ya, Russell itu harusnya bisa ngimbangin Lewis, ternyata diobok-obok, disapu habis gitu guys. Jadi Lewis Bisa ngimbangi cuman sometimes tuh emang apa-apa. ada aja luck-nya tuh. Mobilnya sama, nggak ada alasan Russell ya. Kan Ada. Russell Australia menang di Brazil. Australia Itu tahun jebol kan. lalu, itu tahun Iya. lalu. Kan di Iya. Australia That's jebol. last year. Padahal kan di depannya si Lewis kan. Terus di Katalunya ditaruh di belakang tapi bisa ke depan ngejar Lewis kan. Ya enggak? Russell iya. Ya, but di balapan-balapan lainnya Lewis yang masih overperforming gitu. Russell, Yang masih di atas performa. gue setuju Russell B+. Karena apa? Karena Charles Leclerc aja poinnya sekarang sama sama Russell 99 poin dengan poin yang tidak pernah didapatkan loh. Charles Leclerc tuh jarang dapat poin loh gitu. Awal-awal bagusan Sainz poinnya. Sekarang Sainz sudah kesalip sama Leclerc barusan gara-gara dia kemarin podium kan. Jadi ya gue setuju sih karena sebagai kalau di konstruktor kan Mercedes nomor 2 di konstruktor, berarti kan anggap aja dia mobil nomor 2 tercepat nih sekarang di grid nih. Anggap aja walaupun masih belum jelas ya yang masih belum jelas, ya. Betul. Tapi kan dengan poinnya berarti kan ada yang punggungnya sakit nih gitu kan. Waduh. My back. Jadi emang ya gue setuju sih A+, kalau Russell yang gue taruh di B+ sih. Dia kayaknya di A masih terlalu bagus. Fair enough. Ya boleh lah, karena di sini George Russell bahkan Carlos Sainz aja 92 poin gitu dengan mobil yang Ferrari yang bapuk banget gitu kan. Jadi ya B+, ternyata A+-nya banyak guys ya. Lance Stroll udah A. Lance Stroll ya S lah. Sumpah, dia tuh di bawah dengan dia tuh di C dengan mobil yang paling kenceng cuy. Iya loh. Oke. Kita udah sampai di penghujung ya guys ya. 2 tim yang sama ini ada 5 pembalap. Waduh, gak keren. S sama A. Ini gak usah debat, gak usah didebatin lah. Ini gak usah didebatin. S itu Mas Perez A. Bagi gue Perez A. Perez. Oh. Perez. Ya, setuju sih gue. Gue malah B+ malah kalau buat gue ya. Gua B+. Benar sama sih. Ya kan? Gua B+. B+ ya, Regi B+. Karena ya lu lihat aja dia berapa kali gak lolos Q3 gue tanya. Iya sih gue tahu. Literally diobok-obok sama Piastri loh. Bukan sama Verstappen loh, diobok sama Piastri guys. Iya, betul. Perez. Iya, tapi menurut gue kenapa nggak B+ karena bagi gue tetap A. Setiap dia down kualifikasi tapi masih bisa maju ke depan kecuali kalau dia mobilnya roket Pak, mohon maaf. Mobilnya roket Pak, mohon maaf. Bentok. Enggak bisa ngapa-ngapain aja. Lagi ke ini ya, ke ekspektasi itu kan kayak nge-grade kayak ini kan of course ekspektasi nih. Verstappen ekspektasinya kayak challenge aja championship tapi sekarang malah ngobok-ngobok. Pantas ditaruh di S. Nah, sedangkan Sergio Perez guys ya, yang harusnya di awal musim kayak wah, ini waktunya saya men-challenge jadi juara dunia ya kan. Ya pokok Pak. Malah gak lolos Q3 gimana? 5 kali berturut-turut ya. Iya. Minimumnya minimal ya Q3 lah. Minimal maksimal Q3 lah bos. Senggol dong tele. Malah ngampas. Sebenarnya gue mau taruh dia gue mau taruh Perez tuh di B sebenarnya. Cuma karena race-nya dia bagus. Saya masih bagus soalnya. B+. Makanya karena race-nya bagus B+. Race-nya bagus tuh karena mobilnya bagus. Ya mau ngomong apa? Itu minimumnya itu. That's his job. Iya, makanya. Ya udahlah. Jadi emang B+ untuk Sergio Perez. Nah, ini nih bertiga nih. Ini enggak pernah akur ya. Ada satu sih yang paling aman ya ini. Ini udah perpanjang kontrak juga ya kan. Yuki ya kalau enggak A B+, tapi kayaknya A sih. Mobil begitu bisa poin. Ya, Yuki Tsunoda itu sekarang poinnya adalah 3 poin ya. 3. Itu Avatori poinnya dia semua anjir. Betul. 3 poin untuk Yuki. Gua main F1 Manager ya. Susah banget buat poin ya. Bener-bener jelek banget tahun mobil. Ini mah iya jelas. Jelek banget. Jadi emang gua salut sih dia bisa poin di tengah musim ini. Gua rasa iya A layak lah untuk Yuki Tsunoda. Mungkin kalau nggak poin gue taruh di B+. Tapi karena ada overdrive mobilnya. Lagian Mike kalau misal dia nggak poin ya, misal bis satu posisi deh, itu 11 banyak banget gitu loh. Iya, masih bagus kok, masih benar sih kayaknya. Benar. Karena buktinya malah
Buktinya buktinya dia itu juga diperpanjang terus kontraknya. Padahal kan dia driver Asia, padahal kan orang kan underestimate Asian gitu. Tapi dia diperpanjang terus. Jadi memang layak lah Yuki dengan badan yang mungil ya, semakin ringan gitu kan, mobilnya semakin kenceng. Jadi kalau dia kalau di kursinya Perez mungkin bisa lebih kenceng dari Perez bahkan mungkin ya. Jadi let's see aja, iya kan? Mungkin. Mungkin tinggal adaptasi setahun, tahun depannya kayaknya dia bisa lebih kencang dari Perez tuh kalau di Red Bull pusing, Cok. Yuki Verstappen diduetin ngomongnya toxic semua. Iya. Oh jelas. Itu dia minus anjir. Oke, Yuki A ya. Langsung setuju ya. Nah, tinggal berdua nih. Berdua nih. The Vries dulu ya. The Vries sayang banget dia di DO ya. Oh enggak, Indopride. Dia C lah bagi gua. C atau D nih? Gua D. Enggak D sih. Masih lulus lah menurut gua, enggak D lah. Kalau D kan enggak lulus kan. C lah, masih lulus C. Ya enggak lulus orang di DO. Anjir juga. Itu anjir. Iya kan? Tapi ya C oke sih karena kita masih belum, harusnya tuh dia dikasih kesempatan setahun sih. Dia cuma bahkan setengah musim pun enggak loh Nick De Vries ini. Betul. Sama Rio Haryanto aja kalah guys. Iya, Rio Haryanto aja masih setengah musim loh sama Manor. Walaupun kalau statistik kalah sama pembalap Indo. Statistik Wikipedia, race banyak Rio Haryanto ya. Iya benar. Iya. Race F1 banyak Rio Haryanto walaupun Rio Haryanto bayar ya. Kalau Nick De Vries kan dibayar. Kebalik ya. Jadi mungkin kalau Nick begini tuh sampai akhir musim D ya. Emang karena kita belum tahu, C lah. Dan ya ini nilai belas kasihan sih buat gue C. karena emang kasihan banget dia di depak. Sekarang dia gak jelas race kemana. Naik nyari-nyari. Rumor-rumornya dia masih minta slot di Formula E gitu kan. Jadi aduh gak ada lagi slotnya. Jadi slotnya gak ada gitu kan. Jadi kasihan banget. Mending kalau menurut gue, kalau gue jadi Nick De Vries, gue kontak Mazepin sih. Bro, lu mau bikin tim baru gak? Mazepin malah dia lempi itu guys. Iya. Gabung dulu paling. Ya Nick De Vries cobalah cari balap LMP mungkin atau KSNG lain gitu juga bisa. Tapi sayang banget ICL sih. gitu. Iya ICL boleh ya. Gabung. Boleh lah, iya kan. Ya C untuk Nick De Vries. Regi gimana? Oke, C. Gua D. Oke. Karena gak lihat ini, ya antara D sama C, cuma karena gua gak lihat sampai akhir ya gua D aja gitu. Oke, Nopal. Naik. Ya sebenarnya kalau dengan alasanku dari tadi nge-grading ya harusnya dia D sih. Ya udah D ya. D lah. Ya udah gua juga kasih D lah. Dims doang yang C. Ya sebenarnya gua C tapi gua kayak 60% D, 40% C gitu. Jadi ya udah D aja karena semuanya ada dua D. Bakal D andai dia sampai akhir musim yang begini terus, D bakal. Ya udah karena ini akhir musim dia di 2 race lalu ya udah D. Iya. Pak nih sebenarnya. Tapi enggak di DO loh. Berarti nilainya gimana gitu kan. Di DO. Bener. Berarti pindah kampus lain kali ya. Ini ada murid pindahan nih. Baru masuk dua mata kuliah nih. Kira-kira B lah kasih B. Sekilas gimana nih? Belum poin ya. Doi belum poin. Dari kampus sebelah tahun lalu juga nilainya nggak terlalu bagus nih, gue lihat gitu kan. Nah kira-kira gimana nih di kampus kita dia mau dikasih nilai berapa nih? Dengan baru kayaknya B- lah. Ya mungkin B-, tapi kalau menurutku tuh Ricciardo ini 2 balapan kemarin masih belum cukup buat di grade semua asli. Iya, P13 di Hungari, P16 di Belgia, jadi kayak nggak ada variasi tracknya tuh juga nggak beda-beda banget gitu kan, nggak ada street circuit, nggak ada track yang rata banget gitu kan. Mungkin B- ya. Oke. Sementara kita tapi enggak C. Kita tahu kualitasnya dia. Iya. Oke. Sementara berarti masuk akal sama K-Mac ya, sama-sama nggak balapan terus dipanggil balik dan sekarang balap tapi masih belum kelihatan gitu ya, masih ke outplayed sama teammate-nya Hülkenberg ini sini, jadi ya B- kayaknya masuk akal ya. Untuk Regi? Gua C
Karena ya baru 2 balapan, memang agak bagus di terlalu killer Belgia, ya di dosen sprint 1 nih. dikit lagi. Tapi ya itu dia. Verstappen nggak kita bahas loh. Kenapa bisa S dia? Ayo. Ya, Saking susahnya itu. mak gua nonton aja tahu gitu ya. Oh iya, Saking susahnya itu Verstappen, ya udah gak usah dijelasin, saking susahnya. Padahal S tuh di rapot gak ada ya nilai S ya, tapi khusus Verstappen doang. Verstappen beda alien Wilhelmus apa. sampai ke bawah mimpi loh. Wilhelmus sampai ke bawah mimpi loh lagi tidur. Alarm gua sekarang Wilhelmus. Waduh. Kalau ada W juga W Verstappen Wilhelmus anjir. Ya udah, Ricciardo. Susah banget nilainya apa ya? S sih dari semuanya ya kita ikutan Bemin. Setan. Bemin. Dia nggak seburuk itu kok. Nopal Bemin tadi ya, berarti ya. Ya, oke. Nopal apa sama masalah? Gua setuju lah Bemin sesuai penjelasan gua tadi, dia sama K-Max sama-sama balik dari kubur dan di outplayed sama teammate-nya ya. Jadi ya layak. Sementara di B- untuk ya namanya masih rapot tengah semester teman-teman ya. Nanti kita akan bikin rapotan lagi di akhir semester melihat dari rapotan kita di tengah semester ini gimana, apakah ada yang turun, apakah ada yang berkembang. Kayaknya cukup menarik ya. Menarik. Alright, so itulah guys. Thank you so much yang mendengarkan dari awal sampai akhir. Inilah hasil rapot dari kampus Turning Point ya. Silakan kalian buat rapotan dari kampus kalian masing-masing. Betul. Nah, ini ada di nggak dibaca ini apa di S. Nggak usah lah, Max Verstappen udah terlalu imba ya, itu udah murid alien sih itu, bukan kampus kita ya itu ya, itu nggak. Iya anjir itu. Dia kayak dia nggak masuk 1 semester pun, gua tetap S-in. Dia udah S ya, nggak usah dibahas, nggak usah dikasih alasan kenapa gitu. Iya nggak usah dikasih alasan. Iya. Makanya. Dia tuh apa namanya, apotek tutup nggak ada obat ya. Baru dilihat S, baru dilihat aja langsung S. Gila. Ya, masalahnya dia S bukan karena koneksi ya, kita nggak ada nepotisme di sini ya teman-teman ya. Betul. Karena skillnya terlalu imba ya. Kalau kalian nggak percaya guys, buka f1.com, buka Drivers Championship. Silakan dibaca guys. Ya kan? Itu alasannya ada di situ. Langsung gue bacain aja ya. Nomor 1 314 poin. Nomor 2 berapa? 189, setengahnya cok. Jadi history race ya guys ya. Belgia P1, Hungaria P1 fastest lap, Great Britain P1 fastest lap, Austria P1 fastest lap, Kanada P1, Spanyol P1 fastest lap. Lanjut. Monaco P1, Miami P1 fastest lap guys. Oke, gua harap tahun ini semua disapu rata sama Red Bull biar sekalian dah ya kan, biar rekor gitu. Iya, rekor dah enggak apa-apa dah. Rekor dah sekalian. Gitu kan. Rekor. Kita lihat sih ya teman-teman ya. Kita akan bertemu lagi nanti di rapat dosen di akhir semester ya teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah prediksi besok menang aja ya. Masih jauh, masih 2 minggu lagi guys, masih 2 minggu lagi. Masih 1 abad bos. Masih libur ya. Prediksi P1-nya aja dulu. P2 belakang ntar. Iya P1-nya Nick De Vries P1-nya kan. Kan besok ada Nick De Vries kayak datang ya di Zandvoort ya. Oh ada itu penonton di tribun. Kalau dia datang sih sedih banget sih. Aduh gua harusnya balap di sini gitu kan. Aduh sedih banget. Oke lah kalau gitu, thank you so much guys yang udah mendengarkan. Sekali lagi jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya. Komen mungkin kalian bisa komen aja menurut kalian driver ini kalian tinggal komen aja S atau A cocok atau enggak gitu kan buat kalian. Atau kalian ada yang enggak setuju. Silakan komen aja di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, bantu kami ke 2000 subscriber dikit lagi teman-teman ya. Dan ya, terima kasih, itu aja dari kami hari ini dan selamat menikmati. Selamat sore, siang, pagi, malam, selamat menikmati. Bye bye.